Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungannya dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan sholat. Adakah yang masih ingat sholat itu apa? Nah, sholat adalah apa? Sholat adalah tiang agama. Sholat itu adalah suatu kegiatan fardu atau suatu ibadah yang diwajibkan. Nah, sholat itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam yang sudah baligh. Adakah di sini yang sudah bisa sholat? Adakah di sini yang sudah bisa sholat? Nah, bagus. Nah, karena sholat adalah kewajiban bagi setiap orang yang beragama Islam, maka kita sebagai orang Islam harus melaksanakan sholat. Sholat itu ada 5 waktu, apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, ini kelima sholat ini adalah 5 sholat wajib. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat yang munfarid atau sendirian. Sholat yang sendirian itu sholat yang bagaimana? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Adakah yang tahu apa itu sholat berjamaah? Ayo. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu di salah satunya menjadi imam dan yang lainnya itu menjadi makmum. Imam itu yang memimpin sholat, nah sementara makmum yang mengikuti gerakan imam. Paling sedikitnya sholat berjamaah itu minimal 2 orang. Yang satu ini menjadi imam dan yang satu ini menjadi makmum. Nah, sholat berjamaah ini hukumnya sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang lebih utama untuk dikerjakan. Nah, jadi karena sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad, maka sholat berjamaah lebih utama daripada sholat yang sendirian. Karena apa? Karena pahalanya orang yang sholat berjamaah lebih besar daripada orang yang sholat sendirian. Nah, adapun ketentuan-ketentuan dalam sholat berjamaah. Yang pertama ini, ada syarat-syarat yang harus dilakukan saat sholat berjamaah, yaitu antara imam dengan makmum. Yang pertama, harus ada imam, ada makmum. Nah, kalau nggak ada imam, ada makmum, nggak jadi. Makanya harus ada makmum dan juga ada imam. Kemudian, seorang makmum harus berniat untuk mengikuti imam. Jadi ketika saat takbiratul ihram, seorang makmum berniat mengikuti gerakan imam, gitu. Nah, kemudian seorang makmum harus ada di belakangnya imam. Jadi makmum itu di belakangnya imam karena makmum mengikuti gerakannya imam. Kemudian seorang makmum tidak boleh berada di depan imam dan tidak boleh di sampingnya imam. Yang namanya sholat berjamaah ada imam dan ada makmum. Yang namanya imam di depan, makmum di belakang, gitu. Kemudian seorang makmum mengetahui gerakan yang sedang dilakukan oleh imam. Jadi ketika imamnya sedang ruku, maka makmum mengikuti gerakan ruku. Ketika imamnya sudah takbir, kemudian makmumnya juga takbir, begitu. Seorang makmum dan imam dalam sholat berjamaah harus berada di satu tempat, tidak boleh terpisah. Misalnya ketika sholat berjamaah di rumah, tidak boleh ketika imam ada di ruang tamu dan makmum ada di kamar, tidak bisa, itu namanya bukan sholat berjamaah. Kemudian apa syarat selanjutnya? Adanya kesamaan gerakan sholat makmum dengan imam.
seperti tadi sudah dijelaskan bahwa kesamaan gerakan imam dengan makmum itu adalah seorang makmum mengikuti gerakan imam. Nah, kemudian syarat selanjutnya, seorang makmum yang ada di belakang tidak boleh mendahului takbirnya seorang imam. Jadi yang namanya makmum itu menunggu imamnya takbir, baru yang makmum ikutan takbir, begitu ya. Kemudian tidak boleh ketinggalan lebih dari 2 rukunnya sholat, kecuali ada uzur tertentu, begitu ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Apakah masih ada pertanyaan untuk syarat sholat berjamaah? Alhamdulillah, semuanya sudah paham. Baiklah, kalau sudah paham, kerjakan soal berikut ini ya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, and peace out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.